Nah, Mr. G, ini memang betul. Jadi tadi betul, saya sempat dengar tadi Mr. Blaine menguraikan kalau memang cerita itu benar, Mr. G. Ini kan masih kita bilang belum bisa dibicarakan fakta, Mr. G ya. Ya. Ya, kalaulah benar yang sudah disampaikan tadi Mr. Blaine, kemudian Ibu Ayu, kemudian Bang Mail, waduh, cilaka ini Mr. G. Cilaka. Tapi kembali saya mau kembali ke fakta, Mr. G. Faktanya Ririn punya kaki bengkok. Hah? Fakta itu. Ririn punya muka bonyok. Saya mau bicara fakta sekarang, Mr. G. Saya agak tensi naik ini. Jujur aja, teman-teman, walaupun kita berkawan penyidik ya, kita punya teman, Mr. G tahu lah, kita banyak kawan. Tapi kan kalau bicara gini, kalau sudah melanggar hukum, nggak bisa melanggar KUHAP, menabrak, nggak bisa, Mr. G. Makanya kita sepakat, Mr. G, ketika DPR respon apa yang disampaikan Mr. G. Ya. Nggak bisa, walaupun begini teman-teman, ini kan fakta. Kita bicara fakta ya. Faktanya dia punya kaki bengkok, berarti patah. Siapa yang matain? Nggak mungkin orang lain kan? Mungkin kesleo. Ya, keselnya sampai bengkok begitu di jalan. Kalaulah dia, misalkan ini contoh Mr. G, kalaulah memang dia sebagai pelakunya, murni pelakunya, sebagai tersangka, bahkan terdakwa, apakah harus tidak memanusiakan? Iya. Apakah harus ditindas begitu? Penyiksaan, itu jelas. KUHAP yang baru ini teman-teman harus pahami. KUHAP yang baru sudah menegaskan itu di pasal 142. Ini KUHAP yang bicara. Tidak ada penyiksaan, Mr. G. Tidak ada intimidasi. Tidak boleh ya. Tidak boleh lagi. Tetap dia kan hukum berat. Kalaupun memang dia memang tersangka, tetap akan dihukum berat kok, sesuai dengan perbuatannya. Justru saya mau masuk di fakta, Mr. G, teman-teman. Tunggu dulu, karena kamu marah-marah ini kamu kena pelanggaran. Iya, sorry. Saya minta maaf dulu sama TikTok nih. Sorry TikTok, sorry. Karena ini semangat. Saya kalau ketemu Mr. Blind, Mr. G semangat banget saya, apalagi ada Sela lagi. Aduh, bikin emosi nih saya ini. Iya. Oke, saya lanjutkan dulu Mr. G, teman-teman. Lanjutkan dulu deh. Thank you daripada minum dulu sedikit. Okay. Thank you teman-teman. Oke. Jangan dilaporkan teman-teman. Aduh, Bang Maxi, kenapa aku dibikin emosi? Semua orang emosi sama aku. Gara-gara ada kasus Indramayu, nama aku keseret-seret nih. Sela. Somasi Bang Maxi, somasi TikToknya somasi. Kenapa dapat pelanggaran? Lanjut Mr. G. Oke teman-teman, sabar dulu. Ini ada teman kita nih, Bang Herman. Selamat malam Bang Herman. Herwanto, bukan Herman. Bang Herwanto. Bang Herwanto. Selamat malam Bang Herwanto. Ya, selamat malam. Salam kenal semua ya. Selamat malam. Salam sehat. Salam kenal Bang Herwanto. Bang Herwanto. Ya, dari mana nih? Dari mana ceritanya nih? Saya hari ini barusan memasukkan surat ke Mabes Polri, meminta kepada Kapolri untuk memerintahkan jajarannya mencari orang yang namanya Aman Yani. Oke. Jadi ini saya masuk kenapa? Karena saya kebetulan tema ini yang beberapa hari ini saya aktif memberikan memberikan analisa hukum saya. Ya. Karena terkait saya melihat ada rekan kita yang sedang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Kemudian dia menyampaikan melalui media sosial seolah-olah apa yang diucapkan oleh terdakwa itu 100% benar. Nah, sehingga saya tertarik untuk menyampaikannya. Ya. Nah, jadi ini boleh saya ngomong langsung ya? Langsung, ini kita langsung belak-belakan nih. Nah, jadi saya mencermati secara saksama apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya Ririn. Yang pertama, dia memulai dari tanggal 24 Agustus 2025, itu katanya Aman Yani menghubungi Ririn melalui telepon seluler untuk bertemu membicarakan permasalahan pekerjaan. Nah, kemudian mereka bertemu nih di warung tempat makan. Ini saya bicara versi penasihat hukumnya Ririn ya. Kalau saya bicara masalah versi KDM dan lain sebagainya, itu sudah 100% sama seperti saya. Nah, sekarang saya bicara versi yang menurut saya berlawanan, versi penasihat hukumnya Ririn. Oke, ya. Bertemulah Ririn dengan Aman Yani, tapi Ririn membawa Prio. Nah, yang Prio ini kita tidak tahu kepentingannya apa. Namun yang membuat saya janggal, ketika Ririn membawa Prio bertemu dengan Aman Yani, dalam waktu sekejap, Aman Yani menawarkan pekerjaan dan memberikan handphone
plus uang 1 juta. Iya. Padahal pertemuan malam itu yang memiliki kepentingan adalah Ririn dan Ahmad Yani. Iya. Tapi yang tidak masuk logika ketika Ririn dan Priyo bertemu dengan Ahmad Yani langsung meminta Ririn membeli nasi Lamongan 4 bungkus. Nasi pecel. Kalaulah malam itu yang punya kepentingan adalah Ririn dan Ahmad Yani, idealnya Ririn menyuruh Priyo yang beli nasi, yang harusnya berbicara adalah Ririn dan Ahmad Yani. Begitu Ririn datang kembali membawa nasi 4 bungkus, Ahmad Yani katanya langsung berdiri mengambil nasi 2 bungkus lalu pergi. Ya. Ini sampai di situ menurut saya sudah tidak masuk akal. Oke. Artinya pertemuan malam itu Ririn dan Ahmad Yani tidak mendapatkan poin apa-apa. Yang mendapatkan poin adalah Priyo. Ya. Nah, Priyo malam itu kita anggaplah dia mendapatkan pekerjaan untuk melakukan penagihan utang. Ya. Nah sekarang ya kita mungkin sama-sama advokat seringlah mendapatkan perkara penagihan. Saya kalau seorang advokat dapat perkara penagihan ya. Dapat pekerjaan dari Ahmad Yani. Nah, berarti ada Dari Ahmad Ahmad Yani. Yani. Maksudnya ada Ahmad Yani di situ kan? Iya ada. Ini Oke. versi ceritanya ya, apakah benar atau enggak? Iya, Kita iya. mengikuti versinya. Ya, apakah benar atau tidak? Saya nggak tahu nih. Tapi saya mengikuti versinya. Oke. Nah, makanya saya menilai cerita ya dari penasihat hukumnya Ririn. Menurut saya kalau cerita ini digunakan oleh para terdakwa saat di BAP, saya tidak menyalahkan kalau seandainya mereka mendapatkan bogeman. Ya karena apa? Sangat tidak masuk logika hukum. Ya, bayangkan dia cerita malam itu ada pertemuan, membicarakan permasalahan pekerjaan, begitu sampai malah orang yang ditelepon disuruh beli nasi. Ya. Sesampainya di situ, ngambil nasinya, Ririnnya pergi, tetapi sebelumnya ada kesepakatan antara Priyo sama Ahmad Yani. Ya. Dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya, dia memberikan handphone plus uang 1 juta. Di mana logika hukumnya? Ya. Saya, kalau ada perkara penagihan, kalau saya memberikan surat kuasa kepada orang yang menagih, tentu yang dipertimbangkan adalah fisiknya dulu. Apakah orang ini fisiknya besar, wajahnya garang, atau apa? Ada penilaian khusus terhadap orang yang diberikan tugas untuk penagihan. Oke. Nah, kita lihatlah debt collector yang ada. Nah, sekarang kita melihat fisiknya dari Ririn sama Priyo itu jauh. Jauh kemana-mana. Priyo kecil fisiknya. Ririn lebih besar. Nah, kalau sekarang beredar nih, tadi seperti Bung Maxim menyampaikan apa bengkok dan sebagainya. Saya percaya kalau ditanya kepada saya, apakah benar Ririn dan Priyo itu mengaku karena mendapatkan penyiksaan bahkan ditembak, saya percaya tapi pengakuan itu bukan pengakuan dia tidak melakukan, pengakuan ada melakukan. Oke. Nah, sekarang menurut saya pengakuannya adalah pengakuan dia terpaksa mengaku karena memang benar-benar berbuat itu. Oke. Malik ya. Poinnya sini. Ini agak putus-putus nih sampean ini Pak Herman, Pak Irwan. Saya pakai dulu pakai. Mr. G, Oke, lanjut Pak Maksi. Ya. mungkin saya nanggapi dikit buat seniorku, abangku, Bang Ya, silakan, Irwanto. silakan. Oke, apa yang abang sampaikan statement, oke, ada yang kita sepakat, ada yang tidak, Bang ya. Oke, karena betul abang bilang tadi ini masih cerita versi daripada Ririn Priyo yang diberikan kepada advokat Tony. Betul, itu oke, itu masih cerita. Makanya saya bilang itu belum menjadi fakta. Tapi saya mau sedikit koreksi buat Bang Herwanto tadi. Apakah boleh penyidik bogem? Tadi kan ada kalimat dapat bogem. Entah. Bang, KUHP yang baru loh Kang. Bang, abang harus paham. KUHP yang baru dengan KUHP yang lama beda. Undang-undang yang lama perlu kita sampaikan di sini, Bang. Undang-undang lama itu kan hasil adopsi dari kolonial Belanda, Bang. Filosofinya beda. Filosofinya adalah represif. Penindakan. Ditekan kekerasan pun bisa. Kasarnya. Tapi sekarang Bang, KUHP yang sekarang Bang, sudah murni Indonesia punya. KUHP pun sudah diganti. Abang lihat pasal Artinya tidak dibenarkan ya melakukan kekerasan fisik ya. Filosofinya berbeda. Ini yang perlu saya koreksi ke Bang Herwanto terkait harus dapat bogem. Seolah-olah itu diperbolehkan. Nggak bisa, Bang. Membenarkan. Nggak bisa. Karena apa, Bang?
Kan saya katakan tadi, dulu kan kita cuma 5 kita punya alat bukti, Bang. Sekarang sudah berkembang, sudah diperluas. Udah jadi 8. Udah jadi 8. Jadi polisi itu sudah lebih luas sebetulnya, penyidik sudah lebih luas karena sudah ditambah alat buktinya semakin banyak. Kan begitu. Minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim itu sudah bisa diputuskan. Nah, saya mau masuk ke saya masuk penyidik lagi nih berarti. Bang Her. Tadi Bang Her mengatakan karena mereka berbuat, maka mereka mengaku. Nggak bisa Bang Her. Bang Her lupa. Ada asas dalam hukum pidana, presumption of innocence. Asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang melakukan kejahatan yang sudah ditangkap, bahkan ditahan, lalu diadilkan di muka persidangan, wajib, ingat ya, wajib dianggap tidak bersalah. Itu Bang. Abang harus paham itu. Abang paham juga itulah. Tidak bersalah. Sebelum ada putusan daripada pengadilan, bahkan inkrah. Nah, saya koreksi sedikit sama Bang, karena tadi ada 2 poin. Di Bogem, bahkan Abang yakin bahwa karena mereka berbuat, berarti mereka udah salah, Bang. Nggak usah disidang, Bang. Bang Her. Tidak ada persidangan kalau gitu. Jadi tetap kesimpulan saya begini. Versi BAP, versi dakwaan itu masih dalam pengujian di persidangan. Versi keterangan Prio dan versi keterangan Ririn betul juga, diuji juga kebenaran mereka. Jangan sampai Tony ini kalau sampai mereka itu berbohong, berarti mereka sesat, Tony juga sesat. Tetapi dakwaan ini belum bisa juga mereka bersalah. Mereka perbuatan sebagai pelakunya belum bisa juga Bang Her. Harus diuji di muka persidangan. Demikian dari saya. Terima kasih. Lanjut. Oke. Ikut menanggapi dari Bang Hermanto boleh? Jangan ditanggapi. Iya. Karena saya tanya kita- dulu. Saya yakin lah gini. Ntar dulu Bang Irwanto. Abang saat ini kuasa hukum yang mana nih? Saya tidak sebagai kuasa hukum mana-mana. Oke. Jadi jadi ini, kalau orang bertanya sama saya, kenapa dalam perkara ini saya masuk? Dalam perkara Pina Cirebon, saya ikut masuk dalam perkara itu sebagai sahabat Kapolri. Kapolri saya gugat, Kapolda saya gugat. Saya ada pakai kantor pribadi saya dengan segala resiko, saya melawan Kapolri. Kalau menurut saya ini tidak benar. Nah, sekarang saya mengirim surat juga kepada Kapolri atas nama sahabat Kapolri juga. Nah, sedikit nih saya menyampaikan dari kata Bang Meksi. Tadi Bang Meksi mengawali dengan memanggil saya senior. Terima kasih. Kalau bicara masalah undang-undang normatif, saya yakin kita semua paham. Yang saya katakan sudah pasti tadi salah. Ya, saya akui itu salah. Tetapi yang saya ingin sampaikan pesan saya adalah ketika masyarakat melihat penjahat ditangkap oleh pihak kepolisian, contoh pembunuhan di Pekanbaru yang kemarin di Balok, sama ditembak juga dua-duanya sama polisi. Apa reaksi dari masyarakat? Mantap. Bagus. Kemudian, ya makanya saya bilang gini, kalaulah ada penjahat ditangkap oleh pihak kepolisian, diperlihatkan tersangkanya, begitu wajahnya masih bagus, apa reaksi dari masyarakat? Pak polisi, salam olahraga dulu. Jangan kasih ininya. Artinya ketika masyarakat melihat ya ada penjahat ditangkap, ya, dan dia meyakini bahwa itu penjahatnya, kalau seandainya terjadi pelanggaran pihak polisian, masyarakat mendukung. Saya bicara fakta ya, bukan bicara hukum nih. Nah, kenapa saya bicara masalah Ririn? Ya, kalaulah Ririn ini terpaksa mengaku hanya karena disiksa oleh pihak kepolisian, sebelum Ririn sama Prio ditangkap, ada namanya Evan yang ditangkap pihak kepolisian. Selama 1 minggu dia ditangkap, dia diduga pelakunya. Selama 1 minggu dia berada di Polres, dia pulang tanggal 8, begitu Ririn ditangkap oleh Prio, wajahnya masih mulus. Masih bagus, tidak ada penyiksaan, tidak ada penembakan. Kalaulah pihak kepolisian setiap kali menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana, selalu mendapatkan kekerasan dan ditembak kakinya, Evan lah orang pertama yang babak belur sebelum Ririn dan Prio. Faktanya dia tidak babak belur dan tidak ditembak, berbeda. Ya, kalau seandainya pihak kepolisian sudah mendapatkan 2 alat bukti yang dihasilkan dengan metode scientific crime investigation, kemudian tersangka berbelit-belit memberikan keterangan, ini yang saya menganggap bahwa wajar kamu, sidik jari kamu ada di sini, di mana-mana sudah ada sidik jarinya, video sudah ada, orang ini berbelit-belit, artinya sebagai manusia, ya pihak kepolisian mungkin dihajar yang tadi saya bilang program, walaupun itu salah. Misalnya Bang Meksi, ya mohon maaf, tidak perlu mengajari saya, 100% salah. Nah, cuma artinya wajar kalau seandainya orang ini ya, yang perlu diingat nih ya,
pihak kepolisian melihat semua mayat 5 itu. Mereka yang menangani perkaranya. Bayangkan, ada bayi yang seandainya tidak dibunuh, dia tidak akan mengganggu para pelaku, 8 bulan usianya, dibunuh. Oke, Nah, ini yang menurut saya pantas orang ini mendapatkan seperti itu. Walaupun saya dikatakan silakan ada pendapat orang mengatakan bahwa saya sebagai advokat melegalkan kekerasan, tapi menurut saya pantas pelaku seperti ini dapat lawan gitu. Mr. Ji, sedikit ya, sedikit saya tanggapi Bang Her. Bang Her gini, saya tidak mengajari Bang Her, enggak. No, kita sama-sama belajar di sini. Saya mau mendudukkan posisi bahwa panduannya ada dulu. Itu dulu. Perkara Bang Her bilang tadi di lapangan, kan Kasat Reskrim sudah mengatakan mereka tidak melakukan kekerasan. Mereka hanya melakukan tindakan tegas terukur karena dia melawan dan lari. Saya setuju itu. Di lapangan, Bang Her. Tapi kalau sudah di dalam kantor polisi, saya pikir tidak bisa lagi benar Bang Her. Kemudian Bang Her mengatakan tadi, scientific crime investigasi. Berarti investigasi saintifik ilmiah. Di mana ilmiahnya Bang kalau sampai ada kekerasan? Kan Bang tadi scientific crime investigation. Artinya itu investigasi secara ilmiah. Justru sekarang ini dituntut polisi yang pinter, polisi yang cerdas. Makanya sekarang penyidik sekarang ini kan mereka kuliah. Kita kan sama-sama pernah kuliah bareng dengan mereka, teman-teman juga. Kita kuliah di S1 ketemu, S2 ketemu. Kan gitu Bang Hayat. Kita banyak teman juga. Bang Her banyak teman di Mabes, saya juga ada. Di Polda jelas. Kita sama-sama pengajar publik. Tapi saya mau katakan Bang Her, saya mau posisikan dulu, bicara panduan dulu Bang Her. Filosofi yang dulu, KUHP yang dulu dengan yang sekarang beda. Sekarang sudah disampaikan di situ, memanusiakan. Ya, makanya saya bilang, saya nggak ngajarin Bang Her, saya mau bicara filosofi KUHP yang baru dan KUHP yang baru, Bang. Iya. Oke. Ya. Justru itu nggak perlu kekerasan, karena ada 8 alat bukti sekarang, sudah diperluas, Bang Her. Keterangan terdakwa itu nggak jadi penting sebetulnya. Dia nggak mau ngaku juga nggak masalah. Kan ada 7 lagi alat bukti sekarang ini. Gitu loh, demikian, terima kasih. Oke, saya sedikit ya, Bang Irwanto. Irwanto ini nampaknya cenderung setuju bahwa Ririn dijadikan tersangka, begitu kan? Betul. Oke, saya ingin tahu nih dari Bang Irwanto yang mendukung bahwa Ririn dijadikan tersangka. Bukti-bukti apa atau apapun lah alat bukti apa yang menambah keyakinan Anda Ririn menjadikan dia sebagai terdakwa sekarang, monggo. Ya, begini. Yang pertama, ya. Ririn bercerita malam, ya ini malam pembunuhan nih. Malam pembunuhan itu dia bersama Prio ke rumah orang tuanya. Tetapi menurut penasihat hukumnya dia tidak menceritakan tuh ada hal apa di rumah orang tuanya. Kemudian malam itu dia pulang. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi yang jelas katanya melewati rumah korban. Begitu lewat rumah korban, kata dia melihat ada korban Budi di kiosnya. Itu tunggu dulu, stop. Itu kan cerita daripada Tony kan? Ya. Oke, yang saya ingin tahu itu, yang sekarang ini kan didudukan sebagai terdakwa atau tersangka ini. Alat bukti apa yang sudah dimiliki terhadap Tony ini jadi tersangka ini Bang? Dari Abang aja, bukan dari Tony. Ya, yang pertama begini kan saya bilang, sidik jarinya Ririn ada di mana-mana. Ya kan? Begini, kan sempat nih penasihat hukumnya mengatakan begini. Ya wajar saja katanya sidik jarinya si Ririn itu ada di beberapa botol, di beberapa kalengnya obat nyamuk tuh. Karena ya. apa? Karena dia mencari mana yang berisi, kata dia kan. Ya. Jadi dia cari nih kaleng. Dia kocok-kocok katanya, mana berisi, yang berisilah yang digunakan, kata dia kan. Ya. Oke lah sidik ini jari. versinya. Oke Bang. Langsung aja saya to the point ini alat bukti. Sidik jari. Satu lagi Bang, mungkin ada lagi. Video 2 itu jam 1 dia ada di rumah. Oke, berarti CCTV ya Bang? Ya, CCTV ya. Oke, CCTV. Ada lagi Bang? Mungkin Bang alat bukti apa lagi Bang? Mobil punya korban itu dibawa oleh Ririn. Oke, mobil. Oke. Apa lagi Bang? Sudah ada sidik jari, sudah ada CCTV, ada mobil. Ada mobil ya. Oke. Ya, sampai mobil itu diparkirkan di dekat
mertuanya si Evan. Oke, ada sudah nih. 3 alat bukti yang sudah disebutkan ini kan. Ada sidik jari, ada CCTV, ada mobil, 3 nih. Oke, ada lagi mungkin Bang? Ya, sementara itu dulu cukup. Oke, di mana terkait dengan direct evidence-nya Bang? Ini kan masih petunjuk semua nih Bang. Bang, kalau Abang bertanya, di mana pelaku pembunuhan ini hanya yang tahu Ririn sama si Prio. Oke, stop. Berarti ada tambahan keterangan saksi Prio ya Bang? Enggak, bukan begini maksud saya. Kalau seandainya ditanya, kalau kita semua ditanya, pertanyaan seperti itu, nggak ada bisa jawab orang mereka pembunuhan ini nggak ada saksinya kok. Gini Mr. Ji, Mr. Ji gini. Sorry Mr. Ji. Ya, silakan. Saya tambahkan. Justru kenapa dia dijadikan tersangka, Bang Her? Justru 2 alat bukti dari polisi yang meyakinkan. Yang pertama adalah scientific evidence, yaitu sidik jari dan CCTV. Bukti pertama. Bukti kedua adalah keterangan saksi fakta, yaitu Prio, yang sudah dibantah, yang dibilang katanya kan bukan dia. Tapi oke, kita mau masuk di penyidik. Waktu di penyidik, Mr. Ji, 2 alat bukti sudah lengkap. Itu polisi begitu, penyidik. Jadi scientific evidence 1, yang itu sidik jari bersama CCTV. Yang kedua adalah keterangan Prio selaku alat bukti kedua, keterangan saksi fakta. Demikian. Ya. Ini versi polisi ya dulu. Ya. Oke, itulah yang kita mau tanyakan ini Bang Herman. Bukan kita mau ini ya Bang Herman ya. Kalau kita melihat dari KUHAP itu kan namanya alat bukti itu ada sekian banyak tuh. Kalau lah tadi ada petunjuk, itu baru petunjuk namanya. Oke, ditambah lagi keterangan saksi, ditambah lagi dengan surat, ditambah lagi dengan bukti rekaman CCTV, dan mungkin ada keyakinan hakim lah atau pandangan hakim. Nah ini yang saya mau tahu, bukti direct evidence. Kalau memang tidak ada, artinya kita percaya nih sama si Prio, yang karena Prio ada di situ. Bahwa Ririn lah pelakunya, begitu kan Bang? Saya kalau untuk itu nggak sepakat. Begini. Ya, kita gini. Yang perlu kita garis bawahi, peristiwa ini adalah pembunuhan keji ya. Sepakat dulu nggak nih? Ya, keji ya. Nah, sekarang Prio adalah salah satu pelaku yang mengaku bahwa dirinya terlibat, keterlibatan dia hanya membantu menguburkan. Nah, kita mungkin semua pernah menangani perkara pembunuhan ya. Dalam perkara pembunuhan yang sangat keji menurut saya, satu-satunya ya pelaku pembunuhan yang membuat dia ringan hukuman adalah cerita bahwa dia hanya ngikut membantu menguburkan. Ya, ini satu-satunya. Jadi menurut saya wajar kalau ada terdakwa mengatakan, ya saya memang terlibat tapi hanya ikut menguburkan. Karena ini satu-satunya yang akan membuat dia mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Itu kata Prio ya? Itu kata Prio ya? Itu kata Prio. Ya oke, lanjut. Jadi, maksudnya gini, apa mungkin mentang-mentang dia pelaku, dia mengatakan keterangannya 100% dia nggak benar? Kalau dia nggak benar, berarti enak dong kalau saya ngebunuh, umpamanya saya sama si B membunuh. Kemudian saya selamatkan si B, udah si B selamat, kamu tak usah, biar saya tanggung semuanya. Bisa nggak begitu? Nggak bisa juga begitu, karena itu juga sama. Iya, harus didukung dengan bukti-bukti yang akurat, Bang. Kan begitu ya, Kak? Benar. Justru itulah makanya sekarang ya, saya mau nanya nih, ada nggak antara Prio sama Ririn, mereka berpisah. Mereka bertemu tanggal 24, Ririn, Prio. Pulang ke rumah, Ririn, Prio. Begitu temu Budi, kata Budi kamu ke rumah ya, karena nanti malam Aman Yani mau nagih utang, Ririn, Prio. Kemudian ke hotel, Ririn, Prio. Ditangkap, Ririn, Prio. Nah, kalau seandainya ya Ririn itu benar berteman sama Budi, bahkan dia minta tolong pada saat ditagih utang sama Aman Yani, tanggal 1 ditemukan mayat di rumahnya Budi, itu bukan hanya geger di Indramayu, geger se-Indonesia. Kalaulah umpamanya Ririn itu berteman sama Budi, mungkin nggak kalau dia bukan pelakunya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, bahkan tanggal 5, sebelum dia ditangkap, Ririn harusnya datang ke rumah si Budi. Dan dia ditangkap di mana? Di mes nelayan, bukan di rumahnya. Saat itu bersama dengan Prio dia. Kalau mereka bukan pelakunya, mereka ditangkap di rumahnya masing-masing,
dan mereka secara terpisah. Hmm. Harusnya ketika Ririn mengaku dia bahwa di Taman Budi, dia melihat ada berita ditemukan mayat tanggal 1, dia pasti akan datang kantor polisi sama seperti yang dilakukan Evan. Datang kantor polisi memberikan keterangan. Harusnya Ririn berkata, "Pak, malam itu saya nginap di sana. Saya kasih keterangan begini. Kalau dia temannya Budi, tapi malam itu dia nginap di sana sampai pagi, sayangnya dia ditangkap tanggal 8 di Mes Nelayan bersama dengan Prio. Tidak ada satupun waktu Rio dan Ririn berpisah. Dari sejak tanggal 24 selalu Ririn Prio, di mana-mana Ririn Prio. Oke, artinya keyakinan Anda itu bahwa Ririn Prio adalah pelakunya gitu ya? Ya, Oke, meskipun alat bukti direct evidence-nya tidak ada gitu ya? Oke, nggak ada masalah bang, nggak ada masalah, karena kita melihatnya dari sisi-sisi kasus ini sangat kecil. Ada sekian banyak dan kebetulan ada cerita dari yang saya ambil dari mana-mana lah. Satu diantaranya adalah botol susu. Kalau di kaleng obat nyamuk tadi dia temukan ada sidik jari. Katanya anak si bayi ini nangis pada saat itu. Nangis, kemudian dikasih minum susu. Nah, kira-kira ini di botol itu tuh ada sidik jari apa enggak ya, Bang? kita tidak perlu membicarakan masalah sidik jari ada botol. Permasalahannya begini, Ririn dan Prio ada di rumah orang malam itu, ya. Kan sangat lucu. Orang selalu mengatakan begini, wajarlah yang dilakukan oleh Ririn karena Ririn ingin uangnya balik dari si Amaniani. Apa mungkin Ririn berada di rumah orang, rumah korban untuk mengejar uangnya sama Amaniani? Itu bukan rumahnya Amaniani. Penasihat hukumnya mengatakan, "Rin, kamu kenapa kok di rumahnya si Budi berhari-hari? Saya mau menagih uang saya sama Amaniani." Itu rumah korban, Bos. Dia nginep di rumah korban. Yang lucunya, begitu Ririn katanya kembali ke rumah Budi, dia ngomong, "Kok sepi ya? Mana Budi? Oh, lagi pergi sama Amaniani. Mana istrinya? Nggak ada. Mana ininya?" Artinya sepi itu rumah. Padahal dia sebelumnya sudah datang. Anehnya, ya, ketika dia mau pulang katanya ditahan oleh Joko. "Saya dapat WA dari Budi," katanya. "Kamu nginap aja nemenin di sini." Lah kan Budi tahu nomor handphonenya si Ririn. Atau Ririn umpamanya ngubungin lah si Budi. "Gue nginepnya malam ini." Nggak salah-salah nginepnya di rumah, di kamar, Bos. Ya. Sampai pagi jam 9 menurut ceritanya dia mau pulang lagi nih. Tiba-tiba diajak makan oleh Joko. Yang anehnya ya, ini ada nama Joko. Saya nggak tahu orangnya ada atau tidak. Dari malam ada namanya Joko, kemudian Joko keluar sama Ririn katanya kemana, tapi tidak dijelaskan kepentingannya apa. Padahal malam itu kepentingan Ririn ke rumah Budi adalah untuk membantu Budi. Tapi Ririn minta tolong keluar sama Joko, keluar dia. Sampai selesainya terjadi pembunuhan. Lucunya ya, kalau kita ngejar Joko ini ada atau tidak, nama Joko begitu katanya Ririn bawa mobil mau ke Jatibarang kalau nggak salah, tiba-tiba mogok. Jokonya hilang lagi, pergi lagi. Artinya Jokonya ada nggak sih orangnya? Di sini nggak, di sini hilang, dalam perjalanan katanya dia akhirnya mogok. Joko naik pergi, akhirnya kembali Ririn sama Prio lagi yang di hotel. Ini kan kita jadi tanda tanya, Jokonya ada nggak sih orangnya? Oke, bagus nih. Terakhir nih Bang, sebelum ke teman saya nih Bang. Ini kan handphone ini nampaknya di kejaksaan tuh handphonenya lockout semua. Padahal di situ kalau menurut saya Bang, itu petunjuk ada di dalam handphone itu. Menurut Abang gimana? Saya sejak awal mengatakan di video saya begini. Kalau saya ditanya apakah Ririn ini terlibat atau tidak, sulit logika hukum saya menerima mengatakan bahwa Ririn ini tidak terlibat. Tetapi kalau saya ditanya, kenapa handphone dan alat-alat bukti yang lain, ya, ini yang seharusnya menjadi petunjuk bisa memastikan apa sih sebenarnya terjadi. Apakah ada pelaku-pelaku lainnya? Saya sepakat untuk itu. Artinya kalau ditanya, Bang, apakah pelakunya cuma 2? Kemungkinan besar ada pelaku lain. Artinya pihak penyidik ada nggak yang disembunyikan? Kemungkinan ada. Tetapi yang saya tegaskan di sini, kalau saya ditanya apakah Ririn terlibat, saya menduga sangat kuat dia terlibat. Tapi apakah ada pelaku lain? Nah, saya jawab bisa jadi. Kenapa? Kalau seandainya WA itu di lockout. Kemudian CCTV ini hanya penggalan-penggalan. Saya juga sampaikan di surat ke Kapolri. Putar itu dari jam 7 sampai jam 7 malam sampai jam 10 pagi. Kita pengen tahu kalau memang ada pelakunya 5, kalau ada pelakunya 3.
Nah, hanya saja ya, yang menurut saya begini loh. Jangan sampai, saya mohon maaf sekali lagi Bang Meksi ya. Artinya, saya tetap tidak membenarkan namanya pakai kekerasan. Ya tetapi, ya saya sudah sangat paham lah alat bukti apa saja. Tetapi maksud saya begini, kalau seandainya disiarkan umpamanya si Prio ini mengaku apa namanya ini karena dipatahkan kakinya, hanya karena ditembak, bukan pelaku sebenarnya. Ini maksud saya, janganlah, kita harus objektif. Pihak kepolisian memang mendapatkan kepercayaan sangat minim. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan 2 alat bukti yang menurut saya tadi, scientific crime tadi, investigation tadi, contohnya identifikasi sidik jari, ya. Dari malam dia sampai pagi di rumah korban. Kemudian apa mungkin Joko menahan dia untuk pulang, sementara sudah ada mayat di belakang. Nah, kalau terkait dengan vape yang katanya isinya berapa botol tuh banyak, berapa kaleng, kok ada sidik jari dia semua? Menurut saya nih, ini dugaan buruk saya. Ya, dugaan buruk saya, kalaulah memang Ririn itu kita duga pelakunya pembunuhan, pasti akan memerlukan beberapa banyak vape untuk menyemprot ruangan rumah itu. Sehingga apa? Sidik jarinya semua ada di kaleng-kaleng itu. Kenapa kaleng itu pasti digunakan pasti banyak untuk menghilangkan bau amis pembunuhan. Nah, ini pendapat hukum saya gitu. Kira-kira begitu. Izin boleh bertanya, Bang Mister J sedikit 1 menit. Nah, Ya, silakan Mail. pernyataan Pak Herwanto ini berbanding terbalik. Tadi Pak Herwanto meyakini bahwa ada nggak sih Joko itu. Nah, sedangkan tadi Pak Herwanto juga mengatakan lagi, saya menduga ada pelaku lain. Nah, sedangkan terdakwa sendiri sudah mengakui bahwa ada Joko, Aman Yani, Yoga, Hardi. Nah, sedangkan pernyataan Anda berbalik, Pak. Tadi Anda meyakini ada nggak sih Joko itu sebenarnya. Nah, terus Anda bertanya lagi, Anda mengatakan lagi bahwa ada pelaku lain. Nah, itu bagaimana, Pak? Sudah dipahami sama Pak Herwanto tuh. Ya, silakan Pak. Gini Pak, yang saya maksud ada pelaku lain itu sebenarnya bukan Joko. Kalau Aman Yani kan sudah jelas nih, orangnya ada, pernah kerja di Bank BJB. Nah, yang saya maksudkan, kalau Joko, Yoga, Hardi, feeling saya tidak ada orangnya. Feeling saya saya tidak ada. Tapi kalau Aman Yani sudah bisa dikatakan orangnya ada. Karena apa? Banyak saksinya, ada mantan istrinya, ada dia kerja di mana dan sebagainya sudah ada. Nah, yang saya maksud, kalaulah benar, kita anggap ini benar bahwa WA-nya si Ririn di lockout. Kemudian ada penggalan-penggalan CCTV yang tidak diputar seutuhnya. Nah, kemungkinan besar Aman Yani yang disebut-sebut itu dia terlibat, otak pembunuhannya bisa jadi dia. Nah, kalau Joko, feeling saya tidak ada ini orang. Yang Hardi, Joko, Yoga, menurut saya ini nggak ada ini. Tapi kalau Aman Yani, maksud saya ada nggak pelaku lain? Aman Yani lah. Gitu. Oke. Saya sudah senang nih. Yang jelas kan sepakat toh kalau handphone dibuka supaya terang benderang. Oke. CCTV dibuka supaya terang benderang. Oke. Kita berikan dulu kesempatan Mr. Blind. Selamat malam Mr. Blind. Sudah ada di kursi? Siap, sudah Mr. Z. Saya menyimak dari tadi. Ada Bang kita, Bang Herwanto. Aslinya mana Bang Herwanto? Saya Lampung, Palembang. Bukan di Indramayu? Bukan. Oke, silakan dilanjut Mr. Blind. Tanya. Ini bisa ngerokok nggak ya? Bisa ngerokok nggak? Jangan, kamu yang kena ban, boleh kamu ngerokok, kamu tutup kamera. Oke, tutup kamera kalau mau ngerokok tutup kamera aja nggak apa-apa. Tahu nggak tutup kamera? Ya, oke, silakan Mr. Blind. Ya, selamat malam Bang Herwanto. Bang Maksi, salam hormat. Selamat malam. Jadi kita sepakat ini pembunuhan keji. Korbannya 5 orang, bahkan ada bayi. Itu kita sepakat. Kita ucapkan juga bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya terhadap tragedi ini. Tapi kembali lagi, yang perlu kita garis bawahi adalah kita mendorong untuk ditegakkannya hukum agar semua pihak mendapatkan keadilannya. Nah, persoalannya ketika bukti dirasa kurang, kenapa tidak dilakukan dulu perkembangan penyidikan? CCTV yang kurang, ataupun CCTV yang sudah ada itu, yang sekarang dijadikan alat bukti, dan sidik jari, itu sama sekali tidak menggambarkan adanya atau membuktikan adanya sebuah tindak pidana pembunuhan. Tentang kehadiran orang itu yang ada sidik jarinya di lokasi itu fakta. Dibuktikan dengan adanya sidik jari dan CCTV. Tapi untuk pembunuhannya sendiri buktinya apa? Sementara jasad ditemukan. Visum et repertum mengatakan itu korban pembunuhan dengan kekerasan. Nah,
Jika dirasa bukti yang kurang, wajib bagi penyidik melakukan pengembangan penyidikan. Itu persoalannya. Lalu apakah pertanyaan lanjutannya? Ketika misalkan mendapatkan pengakuan dari tersangka pada waktu itu ya, di penyidikan, di tingkat kepolisian, kemudian didukung oleh misalkan pernyataan saksi yang satunya, yang tersangka yang satunya, lalu kemudian dijadikan dasar untuk melanjutkan perkara ini. Saya tidak melihat penjelasannya pengacara Tony dulu ya. Saya lihat dari prosesnya dulu aja. Nah, lalu kemudian muncul fakta di persidangan bahwa di ponsel milik salah satu tersangka, yaitu Ririn, itu aplikasi WhatsApp-nya ada cuma di logout. Padahal seperti yang kita tahu, transkrip percakapan itu adalah salah satu alat bukti saintifik yang menurut beberapa ahli itu di atas 90% keabsahannya dan tidak bisa dibantah. Kalau saintifik, ya Mr. Z. Mr. Bayan, ini ada tappingan begitu banyak yang memberikan dukungan kepada Anda terhadap narasi Anda. Silakan dilanjutkan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau memandang sendiri ya, silakan. Ya, ya. Artinya ketika misalkan bukti pendukungnya justru hilang, lalu kemudian CCTV dan sidik jari pun tidak mampu menggambarkan peristiwa itu secara utuh, berarti pertanyaannya dasarnya yang kuat apa? Padahal logikanya, kalau dirasa kurang, seharusnya dilakukan pengembangan penyidikan. Apapun petunjuknya harus digali oleh penyidik pada waktu itu. Sehingga benar-benar mendapatkan bukti yang seterang cahaya dan tidak bisa dibantah. Saya mau kasih contoh ya, sederhana. Tidak ada saksi, tidak ada CCTV, tidak ada apapun. Tapi ditemukan DNA pelaku di tubuh korban. Itu aja di Amerika sana sudah bisa menjatuhkan vonis. Karena apa? Ketika ada DNA yang menempel di tubuh korban, berarti ada kontak fisik. Nah, sementara ini sidik jari ditemukan di obat nyamuk sama gagang pintu. Pintu geser. Ya, pintu geser. Nah, jika sedemikian lemah, lalu penyidik tidak melakukan pengembangan penyidikan, akan menjadi tanda tanya. Atau sebaliknya, ketika mendapatkan pengakuan, penyidik sudah merasa cukup. Sementara pengakuan tersangka atau pengakuan terdakwa, derajat pembuktiannya paling bawah. Terdakwa punya hak ingkar, tersangka juga begitu, sama. Nah, artinya sampai di sini ya, sampai di sini kejanggalan itu lalu dicoba untuk diungkap oleh pengacara Tony sebagai bagian dari konstruksi pembelaannya nanti. Itu sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Okay. Artinya pengacara Tony menggunakan media sosialnya atau menggunakan ya, menggunakan media sosialnya dan media elektronik ya, media cetak atau media lah, untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak diketahui dan tidak terungkap, yang mungkin tidak bisa disampaikan Ririn pada waktu proses penyidikan, atau hal-hal yang dia alami yang baru dia sampaikan kepada pengacaranya dan itu tidak diketahui publik. Dan itu sah-sah saja. Tidak ada paksaan juga untuk kita semua untuk percaya atau membantah. Karena justru apa yang disampaikan Tony RM sebagai kuasa hukumnya tersangka harus diuji. Dan kembali lagi, apa yang kita lakukan ini kan diskusi ya, untuk sama-sama menguji semua informasi dengan apa yang kita ketahui dan kita kuasai,
untuk membantu terang benderangnya peristiwa ini sebenarnya. Demikian Mr. Z. Baik, sepakat. Sabar dulu kawan-kawan, sabar dulu ya. Ini ada Ratu. Ratu, mungkin ada narasi, Ratu. Iya tuh betul kata si Blen itu benar, Mr. G. Jadi untuk mengungkapkan itu, kalau benar-benar menegakkan keadilan, yuk tunjukkan bukti-bukti yang sebenarnya. Tidak perlu ditutup-tutupin lagi. Sudah, Mr. G. Oke, bagus. Terima kasih Ratu Ayu. Bu Jelita, kayaknya Bu Jelita sudah mau nih. Ayo silakan. Iya nih. Salam kenal Bang Herwanto. Terima kasih Mr. Z. Salam kenal Bang Advokat Herwanto. Ya. Nih Abang Herwanto ini meresahkan saya ini. Narasi ya. Iya, itu meresahkan saya gini. Yang pertama gini, sebelumnya saya bilang pada dasarnya saya sepakat ya kalau apa yang dikatakan atau diceritakan oleh Pak Tony itu masih sebatas dari berdasarkan keterangan Prio yang belum ada faktanya, sebatas keterangan gitu ya. Itu saya sepakat dalam hal itu. Tetapi di sini kalau Bang Herwanto berasumsi dalam menganalisa seperti Prio tuh tiba-tiba diajak oleh Ririn ketemu Ahmad Yani lalu kemudian tiba-tiba dia diajak jadi disuruh lagi utang dan lain-lain begitu, itu kan analisanya dari Bang Advokat Herwanto ya. Nah, tapi sepengetahuan saya ketika di dalam menganalisa selalu ada menganalisa kemungkinan yang kedua. Apakah Bang Herwanto juga memberikan, ini biar fair ya, membuat analisa apabila pada saat itu mungkinkah pada saat itu Ahmad Yani itu sedang mencari tumbal karena ini sudah direncanakan satu itu ya. Lalu yang kedua, nah ini di sini nih titik keresahan saya nih. Lalu yang kedua nih Bang Herwanto, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Maksi juga ya bahwa sudah ada di KUHP yang baru pengakuan tanpa kekerasan. Intinya begitu, saya kurang pintar merangkai kata-kata nih, pengakuan tanpa kekerasan. Apabila dilakukan kekerasan, maka pokoknya itu dilarang. Saat ini sudah tidak boleh menggunakan kekerasan untuk mengejar pengakuan lah pokoknya. Nah, tetapi di sini titik keresahan saya. Bang Herwanto tadi mengatakan wajar aja. Jadi seolah-olah pada saat ini tuh kita hukum itu bisa dilanggar dan diwajarkan. Ini kayaknya berbahaya ini. Apa yang sudah dijadikan ketentuan hukum, rasanya apapun ininya itu tidak boleh dilanggar karena ada hak asasi manusia juga di situ. Karena tersangka pun manusia, bukan konotasinya saya membela ya. Karena ini mencontohkan, walaupun didukung oleh masyarakat, tapi apakah kita bisa mengajari masyarakat kita mendukung hal yang dilarang atau sudah jelas tercantum di undang-undang? Itu jadi keresahan saya. Mohon ditanggepin ya Bang Herwanto ya. Tapi jangan marah sama saya ya. Saya orangnya cengeng nangisan ini. Enggak sabar dulu. Oke, satu lagi yang terakhir ya Bang. Ditampung dulu, Bang Herwanto ditampung dulu. Siap. Ini satu lagi yang terakhir Bang. Aduh senyumnya Bang Herwanto. Mengenai alat bukti dan sidik jari, ini juga masuk ke dalam keresahan saya. Sepanjang pengetahuan saya, seperti yang tadi udah dibilangin sama senior-senior di atas ini semua ya, bahwa sidik jari di suatu TKP itu belum tentu dia pelakunya. Tapi fakta dia ada di TKP. Begitu ya Bang ya? Dia ada di TKP. Kan kita juga kan nggak bisa tahu, hanya pelaku dan Tuhan yang tahu apa yang terjadi dan mengapa sidik jari bisa di sana. Pelaku atau orang yang itu bisa saja berdalih ini dan itu saya bukan pelakunya dan lain-lain, begitu kan bisa. Ya kan? Atau dari pihak kepolisian bisa memberikan kekerasan sehingga dia mengakui bahwa saya pelakunya. Itu semua bisa terjadi gitu Bang, maksud saya. Tetapi apabila sidik jari ini ya digunakan sebagai alat bukti bahwa dialah pelakunya, kemudian dialah perencananya, otaknya, ini sebagai warga negara jujur saya resah Bang. Karena kalau saya tiba-tiba datang ke rumah orang, lalu kemudian saya numpang minum karena saya dekat sama orang itu dan saya bisa tiduran di rumahnya, ngobrol dan lain-lain, lalu kemudian saya numpang kamar mandi dan lain-lain, dan kemudian saya pergi, lalu kemudian masuklah pembunuh yang sebenar dan orang itu tiba-tiba terbunuh lah, kemudian saya tidak punya alibi dan lain-lain. Ini berbahaya juga Bang, seandainya tidak diikuti oleh bukti pendukung. Tapi jika ini diwajarkan, itu sebagai warga negara saya resah Bang. Saya resah.
seperti yang saya udah dibahas kemarin oleh Mr. Z, Bang Maksi, Bang Mile, dan Mr. Blind, serta yang lain kemarin, ada Mbak Sela juga kemarin. Itu ini adalah direct evidence dan harus didukung oleh bukti-bukti yang lain, yang mengikat, misalnya dari chat dan lain-lain lah sebagainya. Saya kan awam hukum ya, abang-abang ini yang senior semuanya. Nah demikian Bang keresahan saya. Silakan Bang. Oke, Terima kasih banyak waktunya. Irwan, sabar dulu Bang Irwan, ini masih ada nih. Sela Pertiwi, silakan waktumu. Aku nyimak aja Pak sambil kerjaku. Bagus, mantap Sela Pertiwi, saya somasi nanti. Emi Gancel. Udah capek kok. Ntar dulu aku udah capek di somasi Bang Max, di somasi Bapak, aku udah capek. Oke, Emi, silakan Emi. Amai Bang, Amai. Ya pokoknya itulah, kan saya pakai bahasa Inggris. Amai, silakan. Salam kenal ya. Aku baru gabung nyimak, terima kasih udah dinaikin di komalnya sih. Aku sepakat dengan siapa tadi, warung rakyat gitu ya. Nah gitu, agak meresahkan betul. Ada asas praduga tak bersalah ya. Presumption of innocence. Nah itu. Jadi KUHP yang berlaku sekarang itu untuk alat bukti kan ada 8. Nah aku nyimak dulu yang lainnya. Mangga. Mr. G. Oke. Sabar dulu Bang Irwanto. Ini nanti tak kasih full nih. Bang Maksi, please. Yap, oke. Satu hal saya mau sampaikan, saya sangat respect dengan Bang Her, apa yang telah disampaikan dari Bang Irwanto. Tapi kita sepakat dulu bahwa kita ini edukasi ya. Ya. Kita mengedukasi dalam komal ini, memberikan apa istilahnya sharing Pandangan hukum. Pandangan hukum tentu berdasarkan hukum juga. Ya. Ya kan? Nah, saya perlu sampaikan di sini bahwa kita bicara tersangka, sepakat Bang. Tersangka ada di ranah penyidik, Mr. G. Bahwa penyidik berdasarkan 2 alat bukti, kemudian dia bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Clear memang. Itu sudah terjadi, Mr. G. Sebetulnya kita sudah masuk ke tahap bukan lagi ke penyidik seperti ini. Kita sudah masuk ke tahap JPU sekarang ini kan, sebetulnya. Karena itu udah lewat, Mr. G. Karena dia udah menjalankan prosedur 2 alat bukti. Clear bagi saya di seperti ini. Tetapi jangan salah, ini teman-teman di bawah harus paham. Sebagai seorang tersangka berdasarkan 2 alat bukti, tidak secara otomatis membuat seseorang itu bersalah secara hukum. Itu dulu. Dan sampai salah penafsiran. Walaupun orang itu tetap tersangka berdasarkan 2 alat bukti, tetapi secara otomatis belum bisa dinyatakan seorang itu bersalah secara hukum ya. Itu dulu. Oke, jangan dulu disangka Bang Her nanti. Saya tahu Bang Her udah agak sedikit tensi bagus nih. Ini edukasi. Jadi kalau penyidik hanya berdasarkan 2 alat bukti, oke. Tetapi kalau itu bicara tersangka, tetapi kalau bersalah itu ada ranah hakim di pengadilan. Kalau hakim berdasarkan 2 alat bukti beserta keyakinan hakim, dan itu alat-alat bukti didapat di dalam ruang persidangan, fakta-fakta persidangan. Itu dulu yang penting. Jadi sehingga jangan sampai salah tafsir nih. Saya sepakat Bang Her tadi. Kalau penyidik sudah lewat ini, dia sudah menjalankan sesuai dengan KUHP. 2 alat bukti kok udah tercapai. Makanya masuk ke persidangan. Makanya video 1, makanya dakwaan. Sudah ini sebetulnya udah lewat. Cuman kan memang, sedikit lagi. Cuman pada faktanya juga dibantah oleh saksi mahkota ini yang notabene dia menyatakan bahwa Ririn itu bersalah pada saat di penyidikan. Ini kan dibantah setelah di pengadilan. Nah ini yang perlu diuji. Apakah bantahan dia ini benar atau tidak? Nanti hakim lah yang menilai. Demikian. Terima kasih. Oke, saya terakhir nih Pak Irwanto. Saya mengatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Tony RM sebagai kuasa hukum Ririn tidak juga kita benarkan sepanjang dia tidak bisa membuktikan. Bukan kita membenarkan. Dia pasti punya narasi pembelaan nanti di sana di sidang terkait dengan apa-apa yang sudah diutarakan. Tentunya haruslah didukung dengan bukti. Silakan waktunya Pak Irwanto. 2,5 jam, silakan. Iya dong. Boleh. Oke lah kalau begitu. Supaya tidak gagal vote. Janganlah.
Ada kok. Ada kok suaranya tuh. Ada. Oh, dibuka. Tutup dulu, buka dulu. Bang, tutup dulu, buka dulu. Bukan. Nah, coba ngomong Bang. Tes, tes, tes. Mantap. Udah, udah. Ada, ya. Ya, yang pertama saya mau menyatakan tadi, kalau tadi warung resah, sekarang saya yang Lanjut, resah. lanjut Bang. Ada. Jadi, kalau umpamanya fakta ya, kalau menurut saya tidak perlu kita resah. Kalau seandainya kita kenal sama orang, nginep di rumah orangnya ada dan lain sebagainya, nggak jadi resah. Yang membuat resah itu, ya Bu, ketika Ibu nginep di rumah orangnya awalnya malam jam 7, jam 8 ada orangnya. Kemudian begitu tuh Ibu keluar, sekembalinya Ibu ke rumah orang itu, orangnya sudah tidak ada. Kemudian Ibu nginap. Setelah nginap sampai pagi, besoknya Ibu bawa mobilnya. Dibawa kemana-mana tuh mobilnya. Nah kemudian, berapa hari kemudian ditemukan mayat. Kalau memang itu teman Ibu nginep di sana tidak ada apa-apa, Ibu harusnya datang ke rumah orang itu kan. Oh saya semalam nginep Pak di rumah orang itu. Nah bahkan sampai pagi saya di sana. Kasih keterangan. Kalau memang bukan pelakunya, tidak perlu berada di luar daripada rumahnya. Nah sekarang ya, tadi ada kalimat bahwa saya lihat di situ tadi bicara masalah ada yang komentar masalah Aman Yani dan lain sebagainya. Kalau saya, ya ini dugaan saya nih, dari begitu banyaknya nama-nama yang muncul, hanya 3 nama yang menurut saya punya ikatan emosional yang sangat kuat. Siapa mereka? Aman Yani dulu pernah bekerja di Bank BJB sebagai cukup disebut pimpinan. Kemudian Ririn sebagai marketing dan Budi sebagai marketing. 3 orang ini punya cerita menurut saya, punya cerita dan rahasia yang hanya mereka yang tahu. Kenapa? Karena dalam menjalankan jabatannya Aman Yani timbul permasalahan kredit fiktif. Sejumlah nilai kalau saya lihat dari podcastnya KDM kurang lebih 24 miliar. Nah kalaulah dia pimpinannya, Ririn dan Budi adalah marketingnya, dugaan saya kemungkinan timbulnya persoalan yang dialami oleh Aman Yani juga melibatkan Ririn dan Budi. Sayangnya Budi sudah dibunuh, Aman Yani tidak muncul. Yang tersisa hanyalah Ririn. Jadi apapun yang dikatakan Ririn, orang-orang yang disebut-sebut itu semuanya belum bisa kita lihat apakah ada orang atau tidak. Tetapi yang jelas Aman Yani ketika dia menjabat di Bank BJB muncul persoalan tentang kredit fiktif. Dan saya ulang lagi nih, Ririn dan Budi adalah marketingnya. Oke. Ada 3 orang punya ikatan emosional nih. Oke. Nah, sekarang ya tiba-tiba pengacaranya mengatakan ketika Ririn menjadi marketing, dia mendapatkan uang 490 sekian juta. Dan uang ini dipinjam oleh Aman Yani. Nah, ini yang membuat mereka selalu kontak. Berbeda dengan Aman Yani. Aman Yani katanya uangnya dipinjam oleh Budi. Nah, kita nggak tahu nih. Ya, sangat berbeda sekali. Inilah yang membuat saya, kenapa saya sulit sekali saya mengatakan bahwa Ririn tidak terlibat. Di situ yang menurut saya, apalagi ada kalimat cuplikan kata si penasihat hukumnya Ririn mengatakan, bagaimana uang saya, ngomong sama Aman Yani di rumahnya Budi pada saat itu. Katanya dia sempat membuka tas, menunjukkan uang, katanya begitu banyaknya uang. Ini menurut versinya cerita begitu. Nah, orang yang paling dekat dengan Aman Yani di antara orang-orang yang disebut itu, Ririn lah orang yang paling dekat dengan Aman Yani. Jadi artinya selain dari orang Aman Yani dan Ririn, artinya Ririn tidak perlu tuh orang, tidak perlu Prio, tidak perlu si Joko, tidak perlu siapa-siapa kalau dia mau berhubungan dengan Aman Yani, karena dia adalah paman dan ponakan kalau nggak salah itu. Iya. Ya, oke, lanjut. Nah, menurut saya ya sulit sekali gitu kalau seandainya ya tadi Warung mengatakan saya resah. Sulit sekali Bu. Logika saya mengatakan bahwa kalau Ririn berada di rumah korban jam 7 jam 8 dia datang, kemudian dia pergi, padahal kehadiran dia di sana itu atas permintaan Budi. Begitu dia pergi, sesampainya dia di sana, pembunuhan sudah selesai, sudah rapih, bahkan katanya darah-darah sudah nggak ada lagi. Dia hanya mencium katanya, kok bau amis ya, kata dia. Mana ini, mana itu, mana ini, mana itu. Begitu dia mau pulang, Joko mengatakan saya saudaranya Budi, kamu nginep aja di sini. Saya ada WA dari Budi.
nginep dia sampai pagi di sana. Kemudian si Joko sama si Priyo ini ada bicara masalah uang lah ya dan lain sebagainya. Oke bang, Nah, bang, stop. Kalau itu kan ceritanya Tony bang. Yang ya, cerita ya, abang menjawab warung tadi sudah nggak perlu resah. ya. Oke ya, sekarang pindah ke Amai tadi ada Amai itu. Apa tadi namanya ininya? Nah, ulangi lagi Mei. Tapi aku tertarik dengan kasus yang barusan Bang Hermanto ungkapkan. Emang ini latar belakangnya dari kredit itu ya, fiktif. Nah, berarti kan ini yang terlibat itu kan mafia-mafia perbankan ya yang main. Nah, yang berakhir pada pidana ya. Kemungkinan mungkin itu yang menjadi pembunuhan, keluarga pembunuhan itu nasabah atau siapa? Nah ini si Amanian ini kan pimpinan di Bank BJB. Nah si Ya, Budi ini sama si siapa Ririn ini adalah marketingnya. ya Tapi marketing. kalau si Budi ini si Ririn ini katanya dia dapat bonus itu banyak sampai 490 juta dan uangnya dipinjam oleh si Amaniani. Nah kalau Amaniani uangnya dipinjam sama si Budi. Ini versi cerita mereka Cerita gitu. mereka kan itu. Terus yang pembunuhan itu keluarga siapa tuh? Aku baru itu ya, baru ngeh. Nah makanya menurut saya nggak mau sekali gini Bu. Iya, Amaniani jadi gini, kehadiran Priyo sama Ririn malam itu bukan atas permintaan dari si Amaniani. Jadi ceritanya Ririn dan Priyo ini jalan katanya pulang. Di jalan dia ketemu Budi. Nanti malam kamu ke rumah dong, karena Amaniani mau nagih. Artinya kehadiran Ririn sama Priyo di situ bukanlah atas ajakan dari si Amaniani, atas undangan dari si Budi. Budi. Gitu ya. Nah, bertemu di situ. Nah, karena dia begitu dia datang, si Ririn sama si Priyo sudah ada Amaniani dan si Joko. Nah, begitu dia datang, Joko ngajak keluar si Ririn. Nah, disitulah menurut ceritanya dia terjadi pembunuhan. Nah, maksud saya, apa mungkin kita bisa menerima dengan logika akal sehat kita, si Ririn pulang ke situ, padahal sebelumnya bertemu dengan Budi, kemudian sepi kata dia, tidak ada satupun keluarga Budi di sana. Ya. Tetapi dia berani nginep di sana atas pengakuan Joko karena Joko adalah saudaranya Budi. Ini pengakuan ya. Ya, Yaitu pengakuan. kata pengacara Tony. Ya. Kita nggak boleh lagi itu, kita Tapi cari intinya, fakta sekarang. tapi intinya malam terjadinya pembunuhan itu, Ririn dan Priyo berada di rumah itu sampai pagi. Dan Oke. besoknya mereka sempat mengambil barang-barang milik si Budi. Nah, sekarang kita terima dengan akal sehat. Apa mungkin kalau ditanya ada nggak alat bukti yang menunjukkan bahwa Ririn pelaku pembunuhnya? Tidak ada. Sidik jari ada di situ, belum tentu dia pelakunya, benar. Tetapi logika hukum kita, ada orang berada di rumah orang lain yang satu keluarga dibunuh, dia dari malam sampai pagi di sana, Takut dan dicurigai. orang ini bukan keluarga, apa mungkin dia bukan pelakunya? Ya. Besoknya dia ngambil mobilnya dibawa keluar. Oke, sudah tadi dijelaskan, sudah. Oke, selanjutnya Di sana. Ya, Maksi. aku nyimak. Ya, Bang Maksi tadi menjelaskan terkait dengan fakta-fakta proses penyidikan dan sekarang pada di proses peradilan abangku. Dengan dakwaan jaksa seperti ini, kemudian ada bantahan daripada Ririn, kemudian ada narasi dari yang disampaikan oleh pengacaranya, bagaimana pandangan abang? Oke, Nah, coba. kalau menurut saya begini ya. Ini dengan tidak bermaksud saya untuk apa namanya ya sesama habis kota kita dilarang saling mendahului ya. Tetapi kalaulah saya dalam posisi sebagai pengacaranya Ririn, saya kok melihat begini, seorang penasihat hukum ya, ketika saya anggap nih saya umpamanya pengacara terdakwa pembunuhan, maka saya akan fokus menyampaikan alibi saya terkait pembelaan saya terhadap terdakwa agar terdakwa bisa bebas untuk bisa meyakinkan majelis hakim bahwa dia bukan pelakunya. Namun yang sangat disayangkan, hampir 80% lebih apa yang diucapkan oleh penasihat hukum itu, dia bukan menceritakan keberadaan Ririn, tapi dia menceritakan adalah ada si A, si B, ini dan si D, bahwa ada pelaku dan lain sebagainya. Nah menurut saya, ini tidak menguntungkan untuk pembelaan. Kalau mengungkap kebenaran, positif saya akui. Ada orang mengatakan begini, Bang mungkin Pak Tony punya niat baik, setuju saya untuk hal itu. Artinya kalau ada tersangka atau pelaku lainnya diungkap, setuju. Tetapi kenapa dia tidak membuka ruang saat tanggal 24 sampai dia ditangkap, berani nggak dia menceritakan berada di mana Ririn dan melakukan apa?
Saya kasih contoh sedikit aja. Berani nggak dia menceritakan ketika Joko keluar sama Ririn, ya, yang katanya ke perumahan apa itu, selama terjadinya pembunuhan, apa yang dilakukan Ririn sama Joko? Oke, clear. Clear, saya sudah tahu tuh arahnya. Alibi ya maksudnya ya. Alibi keberadaan daripada Ririn, betul? Oke. Ya, Oke, betul. oke. Itu juga pertanyaan saya. Itu juga pertanyaan saya. Sebenarnya Ririn sama Joko ke perumahan Papa Abri itu ngapain gitu kan? Oke, terus pelariannya atau kepergiannya atau kalau polisi mengatakan bahwa kabur sampai di Semarang, Demak, Sidoarjo, Bogor, Jakarta itu juga harus jelas. Oke, abangku. Terakhir dari saya, abang. Sebelum yang lain mungkin mau tanya, bang, motif dari kasus ini, bang. Kan sudah di dakwaan di jaksa itu, bang. Motifnya apa sih, bang? Buka, bang. Buka itu. Dibuka dulu Bang Herwanto. Dibuka, Mbak. Ya. Oke. Kalau penilaian saya kalau umpamanya hanya motif balas dendam, saya nggak masuk akal. Karena kalau dia motifnya balas dendam, tentu dia akan mencari celah waktu untuk melakukan pembunuhan terhadap Budi seorang. Karena permasalahannya ini dilakukan di rumah Budi, kemudian dibunuh semua keluarganya, ada pengambilan barang. Kalau saya motifnya cuma satu, saya tegas mengatakan dalam hal ini ya, saya korbankan reputasi saya. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa wah Bang Herwanto melegalkan kekerasan dan sebagainya. Walaupun saya tahu orang pasti akan menghujat saya. Tetapi dalam perkara ini saya ikhlaskan. Artinya reputasi saya mungkin dibilang orang wah ini pengacara nggak baik dan sebagainya. Tapi untuk perkara ini saya mengatakan bahwa ini pembunuhan sangat keji dan ini adalah motifnya menurut saya ini perampokan. Sudah jelas perampokan. Perampokan. Tapi anehnya bang, jaksanya kok nuduhnya dendam bang. 340. Nah, ini memang yang saya sangat sayangkan ya. Yang saya sangat sayangkan ya penegak hukum kita ini terutama pihak kepolisian, kejaksaan, menurut saya mereka harusnya lebih mendalami lagi ya, lebih artinya perkara ini kan artinya sudah mendapatkan perhatian yang sangat luas di publik. Ya. Nah, harusnya mereka juga membuat dakwaan, membuat BAP dan lain sebagainya. Ya saya juga protes, artinya begini. Jangan sembarangan juga mereka membuat dakwaan dan lain sebagainya. Kalau memang faktanya seperti ini, ya buatlah seperti ini. Jangan akhirnya timbul ibaratnya perdebatan di masyarakat yang menurut kok seperti ini ya 750.000 hanya karena ini kok bisa membunuh dan lain sebagainya. Jadi menurut saya gini juga, jaksa ini jangan hanya ini bisa dihukum kok, ini bisa dihukum. Nah tapi tujuan kita adalah begini. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh senior kita dulu, Bang Tiap apa itu? Senior kita advokat dulu katanya. Kita ini advokat, ketika kita muncul di persidangan, kita tidak punya tujuan membela klien supaya bebas. Tujuan kita adalah kebenaran itu terungkap. Kenapa? Kalau kebenaran itu terungkap, maka akan lahirlah keadilan. Nah, kenapa saya berkuar-kuar seperti ini? Saya berharap bahwa ya kebenaran itu terungkap. Sama seperti kasus Pina Cirebon. Saya tidak berharap perkara Indramayu ini menjadi Pina Cirebon jilid 2. Kenapa? Ada barang bukti, ya, contohnya handphone yang disita oleh pihak kepolisian. Jadi barang-barang bukti ini yang sudah menjadi alat bukti yang sudah di dalam KUHP sekarang ini alat-alat bukti yang bisa memastikan bahwa benar nggak pelaku ini pembunuhnya benar. Nah sayangnya, ya, saya makanya mengajak nih malam ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo sama-sama kita dorong agar apa? Agar semua kebenaran ini terungkap secara utuh, agar kita tahu bahwa benar nggak si pelakunya Ririn atau si Prio atau ada pelaku-pelaku lainnya. Itu dari saya. Oke. Jadi ini abang juga keberatan juga ya dengan motif ini di kejaksaan ya. Tapi anehnya jaksa itu kan berasal dari resume penyidik yang mengatakan bahwa ini adalah dendam dengan adanya uang 750 kaitannya dengan sewa mobil. Tapi jadinya nggak ketemu nih. Sebagaimana abang di depan tadi ceritakan dengan adanya kredit fiktif 490 juta, ujung-ujungnya jadi 750.000. Jadi ada lagi Bang Mr. G. Ada yang lebih menarik lagi menurut saya. Sekarang KDM gubernur kan sudah mulai nih mengungkap lagi. Nah sekarang ada lagi nih yang menurut saya yang lebih menarik menurut saya yang bisa menyelamatkan uang dari Bank BJB. Kalau menurut percakapan di YouTube-nya KDM itu pegawai bank itu mengatakan bahwa pencairan uang dan sebagainya itu si Aman Yani yang langsung datang. Nah sekarang ada pengakuan kan dari Pak Tony mengatakan bahwa pencairan pensiun itu dicairkan oleh advokat.
Nah, jangan sampai juga artinya Bank BJB juga ada main nanti. Nah, ini artinya ada untungnya juga perkara ini terungkap. Kalau seandainya uang itu benar-benar diambil Ahmad Yani, berarti Ahmad Yani-nya ada. Nah, tapi menurut keterangan Tony bahwa yang mencairkan uang pensiunnya itu adalah seorang advokat yang diutus oleh si Ahmad Yani. Nah, nanti kita lihat nih ada cerita apa lagi nih. Oke, clear. Intinya abang tidak sepakat dulu terkait dengan motif yang sedang berlangsung di persidangan ya bang ya. Oke, clear. Itu yang saya suka. Dan itu kata-kata tidak sepakat itu saya akan pegang. Nanti kapan-kapan abang naik ke sini lagi, sepakat lagi atau tidak. Itu saya suka itu. Bang, mohon maaf bang. Ini juga dari Lampung bang. Ini teman abang nih. Itu Sela Pertiwi itu teman abang tuh dari Lampung tuh. Oh, Lampung mana dia? Aku Bandar Lampung. Lampung apa? Panaragan? Pokoknya kota lah. Langsung, bang. Kalau hal pribadi langsung DM aja bang, ya bang. Bapak, ini aku kasih tahu ini tuh yang Sela, tadi nyo apa, bagi itu. Sela? Ya, Sela nyo apa HP? new HP itu apa? Gak ngerti aku. Apa? Oh, nggak ngerti. Dia nggak bisa Lampung dia. Gak bisa aku cuma dari Lampung aja. Oke. Jadi gini, kita sudah sepakat tadi teman-teman. Saya sebenarnya mau tanya lagi, tapi boleh nggak ya? Saya tanya sama Bu Amai. Boleh nggak saya nanya-nanya lagi nih Bu Amai?